Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mufatur Rahman, SPT MSI selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu DRIR Popong Nurhayati MM selaku dosen moderator, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kajian tugas akhir saya, yaitu pendirian unit bisnis pengolahan telur puyuh menjadi olahan telur puyuh fleksibel. Latar belakang mengambil judul kajian ini yaitu subsektor peternakan merupakan sektor yang menyediakan bahan pangan hewani bagi masyarakat. Kebutuhan protein hewani akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat akan gizi dan peranan zat-zat makanan khususnya protein bagi kehidupan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan hasil ternak sehingga perkembangan sektor peternakan memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk peningkatan perbaikan gizi dan dampak positif bagi pelaku ternak yaitu meningkatkan kesejahteraannya. Telur puyuh mempunyai nilai kandungan gizi yang tinggi, tidak kalah dengan telur unggas lainnya. Selain itu, rasanya juga lezat dan dapat disajikan dengan bentuk dan rasa yang enak. Bahkan telur puyuh dipercaya dapat memberi kekuatan sehingga sering digunakan sebagai obat dan campuran untuk minum jamu. Kandungan protein dan lemaknya dapat dikatakan telur puyuh lebih baik dibandingkan dengan telur unggas lainnya, karena telur puyuh mengandung protein yang tinggi tetapi kadar lemaknya yang rendah. Peternakan Arkan Quail Farm menghasilkan telur per hari rata-rata sebanyak 5.595 telur. Telur puyuh yang lolos sortir sebanyak 5.350 telur yang dijual dengan harga 26.500 sampai 28.000 per kilonya. Dan telur puyuh yang tidak lolos sortir sebanyak 245 butir telur yang dijual dengan harga 20.000 per kilo. Telur puyuh yang dijual akan disortir terlebih dahulu. Ciri telur yang lolos sortir yaitu kulitnya bercorak dan tebal, warna yang mengkilap, tidak retak atau pecah, permukaan yang rata, dan tidak berukuran kecil. Sedangkan telur puyuh yang tidak lolos sortir itu berwarna putih polos, tidak bercorak, berukuran kecil, berkulit tipis, dan retak. Hal tersebut karena burung puyuh yang mengalami penurunan akibat faktor usia dan faktor lingkungannya. Pemanfaatan pada telur tidak lolos sortir perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari telur tersebut, seperti melakukan pengolahan telur menjadi suatu produk, yaitu pembuatan telur puyuh crispy ball. Telur puyuh crispy ball merupakan makanan ringan dan dapat dikonsumsi juga menjadi lauk pauk. Telur puyuh crispy ball memiliki kandungan gizi yang cukup baik dan harganya terjangkau. Pembuatan telur puyuh crispy ball tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga umur simpan hanya sampai 2-3 hari. Telur puyuh crispy ball memiliki peluang pasar yang sangat besar, karena kebutuhan makanan yang terus-menerus dan konsumen mencari makanan yang praktis dan sehat. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai keragaman perusahaan. Peternakan Arkan Quail Farm merupakan usaha yang bergerak di bidang peternakan burung puyuh. Arkan Quail Farm didirikan oleh Bapak Imam Arkananto dan Bapak Jaja Suharja pada tahun 2018. Jenis usaha perusahaan tersebut merupakan penjualan DOV, pulet, telur puyuh fresh, dan daging puyuh. Peternakan ini berlokasi di daerah Cibanteng, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada awal berdiri, peternakan memiliki 1 tenaga kerja dengan jumlah burung puyuh 4.000 ekor. Peternakan mengalami peningkatan. Saat ini populasi burung puyuh sebanyak 10.000 ekor dengan bangunan kandang berukuran 23 meter. Untuk struktur organisasinya, Arkan Quail Farm terdiri dari pemilik, konsultan, kepala kandang, dan 2 anak kandang. Perusahaan ini memiliki tenaga kerja sebanyak 3 orang. Sumber daya fisik yang dimiliki perusahaan merupakan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang terselenggaranya proses budidaya burung puyuh. Peternakan Arkan Quail Farm memiliki lahan seluas 5.000 meter persegi yang digunakan untuk berbagai fasilitas dan kebutuhan peternakan, seperti kandang,
keperluan penyimpanan peternakan, tempat penampungan kotoran, tempat pembersihan alat-alat kandang, dan tempat tinggal untuk para pekerja. Teknologi yang digunakan adalah semi modern. Hari kerja perusahaan dilakukan setiap harinya, yang dimulai pada pukul 07.00 sampai 11.30. Sumber daya keuangan peternakan Arkan Quail Farm bersumber dari pemilik perusahaan. Modal digunakan untuk kegiatan investasi dari operasional perusahaan seperti pembelian input, peralatan dan perlengkapan, pembiayaan untuk tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang dibutuhkan selama usaha berlangsung. Selanjutnya, rumusan ide pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis berdasarkan dari permasalahan peternakan Arkan Quail Farm, yaitu belum adanya pengolahan telur yang tidak lolos sortir. Telur puyuh yang tidak lolos sortir yang dihasilkan cukup banyak dijual dengan harga yang rendah. Hal ini perlu dilakukan nilai tambah pada telur tersebut dengan pembuatan telur puyuh crispy ball. Dalam analisis SWOT, menghasilkan alternatif strategi, kelemahan, dan peluang. Kelemahan pada perusahaan Arkan Quail Farm yaitu belum adanya pemanfaatan dari telur puyuh yang tidak lolos sortir. Yang kedua, banyaknya telur yang tidak lolos sortir. Dari kelemahan tersebut terdapat peluang, yaitu pemerintah mendukung adanya UMKM baru, terjaminnya ketersediaan bahan baku, konsumen menyukai produk olahan yang praktis, harga telur puyuh yang tidak lolos tersebut dijual dengan harga yang murah, telur puyuh memiliki kandungan gizi yang tinggi, dan inovasi produk pada telur puyuh. Analisis tersebut menghasilkan rencana pendirian unit bisnis baru yang akan dianalisis melalui aspek finansial dan non-finansial. Berikutnya perencanaan produk. Perencanaan produk yang akan dikembangkan oleh Arkan Quail Farm merupakan pendirian unit bisnis telur puyuh menjadi telur puyuh crispy ball. Produk akan didistribusikan dengan kemasan mika plastik dengan ukuran 10 dikali 5 cm. Daya tahan produk telur puyuh crispy ball yaitu 3 hari jika di luar ruangan. Jika disimpan dalam freezer bisa bertahan hingga 6-7 hari. Telur puyuh crispy ball ini mempunyai merek dagang yaitu Biskuit. Selanjutnya, perencanaan pasar dan pemasaran. Terdapat SPP dan bauran pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi terbagi menjadi 3, yaitu demografis, geografis, dan psikografis. Demografis yaitu produk yang diperuntukkan untuk semua kalangan dari kalangan menengah, bawah hingga kalangan atas. Geografis, produk telur puyuh crispy ball ditujukan untuk konsumen yang berada di wilayah Kabupaten Bogor Pusat. Psikografis, konsumen yang sadar akan hidup sehat, menyukai makanan tanpa bahan pengawet dan makanan yang praktis. Target konsumen merupakan konsumen yang berusia 6-55 tahun, yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, dan konsumen yang menyukai produk olahan siap saji tanpa menggunakan bahan pengawet. Pada positioning, telur puyuh crispy ball mempunyai tagline yaitu Create New Mana. Terdapat bauran pemasaran yaitu 4P. P yang pertama yaitu produk. Telur puyuh crispy ball memiliki tekstur yang crispy dan lembut dengan rasa yang gurih. Yang kedua, price. Harga jual telur puyuh crispy ball berdasarkan HPP yaitu sebesar 7.000 per piece. Yang ketiga, price. Produk telur puyuh crispy ball akan didistribusikan ke beberapa tempat seperti angkringan, tempat nasi uduk, dan wilayah Kabupaten Bogor Pusat. Yang keempat, promotion. Promosi yang dilakukan secara offline dengan cara memberikan tester kepada masyarakat setempat. Sedangkan promosi yang dilakukan secara online yaitu dengan mempromosikannya melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Selanjutnya, perencanaan produksi. Yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana produksi, seperti bangunan dan perlengkapan produksi telur puyuh crispy ball. Yang kedua, penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi dilakukan setiap hari mulai pukul jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Kebutuhan bahan baku untuk satu kali produksi dibutuhkan 2 kilo telur puyuh
untuk menjadi 35 piece. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi yang pertama yaitu penyediaan bahan baku, perebusan telur, pembuatan adonan, penggorengan, dan pengemasan. Perencanaan organisasi dan manajemen. Unit bisnis ini masih berada di bawah tanggung jawab perusahaan Arkan Quail Farm, karena kegiatan pendirian unit bisnis ini tidak membentuk organisasi baru, melainkan melakukan penambahan bagian pengolahan, yaitu dengan merekrut tenaga kerja sebanyak 2 orang yang akan ditugaskan pada bagian produksi dan pemasaran. Perencanaan kolaborasi. Perusahaan akan bekerja sama dengan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti berkolaborasi dengan grosir tepung terigu, tepung roti, pedagang plastik, dan percetakan logo. Selain itu, perusahaan membutuhkan kerjasama dengan perusahaan lain seperti untuk memasarkan produk telur puyuh crispy ball ini, yaitu angkringan, warung gorengan, dan warung makan. Yang terakhir, perencanaan finansial. Asumsi untuk pendirian unit bisnis ini yaitu umur bisnis yang akan dikembangkan selama 5 tahun. Sumber modal yang digunakan Arkan Quail Farm menggunakan modal pemilik peternakan. Lahan yang digunakan untuk bangunan dihitung sebagai lahan sewa. Harga jual telur puyuh crispy ball yaitu sebesar 7.000 per piece berdasarkan HPP produk. Pada tahun pertama, produksi dilakukan selama 10 bulan. Produksi tahun kedua sampai kelima selama 12 bulan. Produksi selama 1 bulan yaitu 1.000 mika. Pajak pendapatan usaha sebesar 0,5% dari total penerimaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Diskon rate yang digunakan sebesar 3,5% sesuai dengan bunga deposito Bank Indonesia. Biaya investasi yang dikeluarkan sebesar Rp16.468.560. Biaya tetap tahun pertama yaitu Rp48.658.560. Pada tahun kedua sampai kelima sebesar Rp55.578.560. Biaya variabel tahun pertama sebesar Rp25.786. Sementara biaya variabel tahun kedua hingga kelima yaitu sebesar Rp39.373.200. Kelayakan usaha. Terdapat beberapa kriteria investasi seperti NPV dengan hasil Rp16.343.307, IRR dengan hasil 50,31%, net BC 2,78, gross BC 1,4, payback period dengan umur bisnis 2 tahun 9 bulan. Hasil tersebut dapat dikatakan layak karena telah melebihi kriteria kelayakan. Key value. Komponen yang digunakan yaitu penurunan produksi dengan presentasi perubahan dapat ditoleransi sebesar 20,14%. Yang kedua, kenaikan biaya produksi presentasi perubahan sebesar 22,69%. Selanjutnya, simpulan. Ide pengembangan bisnis ini dari analisis faktor internal dan eksternal dari perusahaan Arkan Quail Farm menghasilkan alternatif strategi, bisnis, dan opportunity. Dari kelemahan perusahaan yaitu belum adanya pemanfaatan dari telur puyuh tidak lolos sortir dan banyaknya telur yang tidak lolos sortir. Sementara peluang yang diperoleh dari perusahaan yaitu pemerintah mendukung adanya UMKM baru, terjaminnya ketersediaan bahan baku, konsumen menyukai produk olahan yang praktis, harga telur puyuh yang tidak lolos sortir, harganya murah, telur puyuh memiliki kandungan gizi yang tinggi, dan inovasi produk pada telur puyuh. Saran untuk perusahaan Arkan Quail Farm yaitu Arkan Quail Farm dapat menerapkan ide pendirian unit bisnis pengolahan telur puyuh crispy ball menggunakan telur yang tidak lolos sortir, agar telur tersebut memiliki nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha. Arkan Quail Farm perlu mengantisipasi jika menghadapi penurunan produksi telur puyuh crispy ball sebesar 20,14% dengan menjaga kontinuitas bahan baku utama yaitu telur puyuh. Jika terjadi kenaikan biaya produksi sebesar 22,69%,
perusahaan dapat melakukan pengecekan setiap perubahan harga yang terjadi di pasar. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.